Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan lagi materi kita, di mana hari ini adalah cara yang kedua untuk menentukan inverse suatu komposisi, gitulah. Dimana kan kemarin contoh soalnya itu adalah diberikan fungsi f dan g, yaitu fx-nya sama dengan 5x ditambah 8. Nah, kemudian gx-nya sama dengan x dikurang 5. Nah, di sini perintahnya menentukan f bundaran g inverse x, gitulah. Nah, ini kita pakai cara yang kedua, itulah penyelesaian. Nah, caranya tuh seperti ini. Ini untuk cara yang kedua kita menggunakan rumus inverse suatu komposisi, itulah yang berdasarkan materi kemarin, dimana rumusnya itu f bundaran g inverse x, maka itu sama dengan f inverse g inverse x, itulah. Nah, seperti itu. Nah, itu rumusnya. Nah, berarti dari sini kita cari dulu f inverse-nya dan g inverse-nya, gitulah. Tentukan terlebih dahulu f inverse dan g inverse. Nah, di sini kan fx-nya kita dapat dari soal adalah 5x ditambah 8, itulah. 5x ditambah 8, fx sama dengan 5x ditambah 8. Nah, kita gunakan cara yang sebelumnya, itulah cara di materi-materi sebelumnya, yaitu kita misalkan dulu, misalkan y sama dengan fx, gitulah. Nah, y sama dengan fx, maka di sini kita dapat dari fungsi fx ini, maka fx-nya kita ganti dengan y, gitulah. Jadi y sama dengan, ini kita tulis 5x ditambah 8, gitulah. Nah, selanjutnya dari sini yang ada x-nya, gitulah, kita pindah ke sebelah kiri, yang y-nya kita pindah ke sebelah kanan. 5x kita pindah ke sebelah kiri, asalnya positif menjadi negatif 5x, gitulah. Kemudian y-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif y, gitulah. Jadi 8-nya ini kita turunkan, positif 8 dikurang y, berarti. Nah, dari sini variabel x-nya ini ada memuat koefisien yaitu negatif 5, gitulah. Nah, sedangkan dalam menentukan fungsi inverse ini kita kada boleh ada koefisiennya di di samping x-nya ini. Nah, jadi negatif 5-nya kita hilangkan. Caranya x yang ini kita tulis sama dengan yang di sini 8 dikurang y, kita bagikan dengan negatif 5 yang ini. Nah, negatif y ini kita taruh ke depan, gitulah. Karena dalam penulisan matematika itu variabel itu harus di depan. Negatif y ini positif 8 dibagi negatif 5, itulah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini kita sudah dapat nilai x-nya. Nah, karena kita di sini mau menentukan fungsi inverse terhadap fungsi x, gitulah. Inverse fungsi x. Nah, dari sini x-nya berarti sebagai ini tadi, maka dari sini jika f inverse y berarti ini sama dengan negatif y ditambah 8 per negatif 5. Nah, ini kan dalam y ini. Nah, sedangkan kita mau carinya dalam bentuk x, jadi tinggal kita ganti. Berarti di sini f inverse x-nya sama dengan, nah kalau ini kita ganti dengan x, maka ini yang ada y-nya juga kita ganti dengan x.
negatif X ditambah 8 per negatif 5 itulah. Nah seperti itu. Nah ini bisa kita selesaikan lagi gitulah. Jika F inverse X sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif gitulah. Jadi positif X per 8 dibagi positif dibagi negatif, hasilnya negatif gitulah, negatif 8. Nah seperti itu. Nah selanjutnya di sini sudah dapat itulah nilai dari inverse dari fungsi f(x) itulah. Nah selanjutnya kita mencari inverse dari gx itulah. Gx dari soal kita dapat sama dengan berapa nih? Yaitu 5 x dikurang 5 x dikurang 5 gitulah. Nah dari sini sama dengan sebelumnya, kita misalkan gx-nya itu sebagai y gitulah. Nah, y sama dengan gx. Nah, selanjutnya dari sini berarti gx-nya kita ganti dengan y gitulah. Kita tulis dulu gx sama dengan x dikurang 5. Selanjutnya di sini gx-nya kita ganti dengan y gitulah, sama dengan x dikurang 5. Nah, dari sini yang ada x-nya kita pindah ke sebelah kiri dan y-nya kita pindah ke sebelah kanan. Negatif X berarti sama dengan negatif 5 dikurang Y. Dari sini bisa semuanya kita kalikan dengan negatif 1 itulah. Nah, kalikan dengan negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif X dikali negatif 1 hasilnya X sama dengan negatif 5 dikali negatif 1 hasilnya positif 5. Y dikali negatif 1 hasilnya positif Y gitulah. Nah, dari sini bisa kita ubah langsung. Y-nya kita taruh ke depan. Berarti Y ditambah 5. Nah seperti itu itulah. Nah dari sini selanjutnya baru kita menentukan nilai dari inverse F bundaran G nya. F bundaran G inverse X sama dengan F inverse G inverse X. Nah dari sini sama dengan F inverse. Nah, G inverse X-nya berapa? Tadi kan kita dapat adalah Y ditambah 5 itulah. Oh, bukan ini rumusnya nih. Salah. Keliru itulah. Ini tadi bukan ini. Rumus dari F bundaran G inverse itu sama dengan X sama dengan G bundaran F G inverse bundaran F inverse X itulah. Maka ini sama dengan G inverse F inverse X itulah. Nah seperti itu. Salah tadi, keliru. Nah berarti dari sini ini tadi F bundaran G inverse X sama dengan G inverse F inverse X gitulah. Nah sama dengan dari sini G inverse F inverse X-nya kita dapat adalah tadi X dikurang 8 dibagi 5 gitulah. Nah jadi ini kita tulis if inverse X-nya kita ganti X dikurang 8 dibagi 5 sama dengan, nah dari sini kita dapat G inverse yang nilai ini. Nah G inverse tadi kita dapat berapa nilainya, yaitu adalah mana nih, ini dari sini. Ini tadi belum selesai lah, lupa Bapak. Ini X sama dengan Y tambah 5 itulah. Berarti ini sebagai G inverse Y-nya sama dengan Y ditambah 5. Berarti di sini kalau G inverse Y-nya Y tambah 5, berarti G inverse X-nya sama dengan X ditambah 5. Nah, berarti ini G inverse X-nya nilainya X tambah 5. Ini dari sini X-nya kita ganti dengan X dikurang 8 dibagi 5 itulah. Jadi sama dengan X dikurang 8 dibagi 5 ditambah dengan 5. Sama dengan dari sini kita samakan penyebut itulah.
Jadi X dikurang 8 dibagi 5 ditambah 5 ini sama dengan, kalau kita ubah jadi pecahan campurannya supaya penyebutnya 5 adalah 5 kali 5 25 dibagi 5 seperti itu gitulah. Nah, dari sini ini negatif 8 positif 25 itu bisa kita operasikan, bisa kita selesaikan. X-nya kita tulis ini negatif 8 positif 25 hasilnya adalah positif 17 per 5. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil F bundaran G inverse X-nya gitulah. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bisa dipahami gitulah. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.